hari ini jadi salah Hmm. satu rumah makan gratis terbesar. Punya banyak cabang. Orang boleh datang gratis tanpa bayar, Makan. tanpa nanya. Tadinya mulai dari Jumat Berkah dulu, habis Hmm. itu dia mulai tiap hari bisa ngasih sampai punya ribuan porsi per hari loh. Ya, ya. Nah ini karena tadi tuh 7 level deep of why tadi itu inginkannya yang ini loh. Kalau chef tadi menginginkan impiannya dia cuma di level 1, Iya. mungkin dia masih mikir harus nyari kerja lagi nih. Kerja Kan lagi, gitu betul. Hanya dong. dapat kerjaan berarti Iya. kan, betul. Gitu. Kemungkinan besar ya berarti kan dari kalau cerita dari chef ini adalah energi positifnya ya Mas Fadli ya, yang dikembangkan, yang dijadikan satu alasannya kan gitu kan. Nah, oke, itu yang positif. Ternyata ini ternyata memang teman-teman masyarakat Indonesia lah ya. Saya nggak menutup kemungkinan ya masyarakat Indonesia ini lebih banyak negatifnya nih Mas Fadli. Punten ya. Banyak negatifnya. Contoh lah kayak tadi ya, yang ASN, ya kan, ASN karena dipengaruhi dengan faktor emosi negatif. Aduh, pingin terlihat ini, pingin dihargai, pingin tidak dipandang sebelah mata, pingin terangkatlah derajatnya. Nah, kalau misalnya saja lingkungannya masih seperti itu, apakah lingkungan negatif ini bisa mempengaruhi yang tadinya orang ini positif vibe, misalnya gitu kan, positif. Apakah bisa mempengaruhi? Sedangkan kita tahu kalau lu hidup ya kayak ikan lah di laut. Airnya asin tapi lu tetap nggak asin kan gitu kan. Nah, harusnya kan bisa gitu. Ya. Nah, apakah bisa mempengaruhi lingkungan negatif tersebut terhadap keinginan si orang ini yang sedang gitu. bertahan positif ini Betul. juga gitu. Betul. Oke, kalau pertanyaannya bisa atau enggak, jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Cuman mungkin ini ya teman-teman ya, yang banyak dari kita nggak paham adalah manusia itu nggak tahu kalau pengaruh itu keputusannya di kita. Iya. Gitu loh. Jadi misalnya gini nih, Mas Teguh nih misalnya berperan jadi orang yang negatif nih, saya berperan jadi orang yang positif nih. Atau dibalik deh, saya yang negatif berusaha negatifin Mas Teguh nih. Nah, Mas Teguh mau ikutan negatif atau enggak itu bukan karena saya loh. Cuman kan orang lebih mudah nyalahin orang lain. Betul. Karena dia sih aku kepengaruh. Gitu. Iya. Aslinya Mas Teguh kan punya kontrol untuk terpengaruh atau tidak. Gitu. Untuk ikutan asin atau enggak tadi kan gitu ya. Jadi di laut tadi kan. Punya hak pengambilan keputusan kan gitu ya kan. Punya hak mengambil keputusan. Ada yang namanya proses di dalam proses berpikir kita. Di antara input sama output. Nah, yes. Ada yang namanya proses. Nah, proses ini seringkali sumbunya kependekan. Atau nggak ada sumbunya, langsung meledak dia. Aduh, senggol api dikit, dar, gitu kan. Iya. Gitu. Okay. Padahal, ini alarm manifestasi saya bunyi. Nah, padahal kalau kita panjangin aja sumbunya, kita tahu loh ada proses loh di dalam pola pikir kita gitu ya. Input apapun yang terjadi ke kehidupan kita, pengaruh apapun dari lingkungan kita, itu kita bisa putuskan untuk jadi output negatif atau positif di dalam diri kita. Dan keputusannya sepenuhnya di kita. Nah, ini yang perlu teman-teman sadar. Jadi ini kan kalau teman-teman udah pernah nonton video kedamaian ID kita yang saya bahas tentang 4 level pertumbuhan sama Mas Angga gitu ya. Ini orang-orang ini di level 1 nih. Level dimana dia masih merasa karena dia sih gue jadi gini. Nah gitu kan. Padahal di level 2 yang sumbunya lebih panjang nih yang kita bahas sekarang. Dia tahu betul. Dia boleh begitu tapi aku bisa putusin mau ikutan apa enggak negatif gitu. Coba apa Mas tadi yang 4 pertumbuhan tadi? Mungkin teman-teman perlu nonton itu dulu nih biar tonton itu paham dulu, gitu. tonton itu dulu. Karena teman-teman kalau misalnya teman-teman masih balik lagi di pikirannya masih bulet di situ aja nih gitu ya. Muter masih yang ya itu kan menurut Mas Fadli, tapi kan kenyataannya aku tetap sakit Mas kalau disakitin. Betul. Anda masih di level 1. Yes. Untuk paham level selanjutnya petanya di video yang itu tuh teman-teman cari ya tentang level pertumbuhan, level pengembangan diri kita bahas tuh gitu ya. Ada 4 level. Di mana level yang paling tinggi adalah level spiritualis, level yang memang kita udah benar-benar ya udah dunia adalah satu, semuanya adalah sama gitu. Kita nggak punya keterpisahan konsep yang konsep keterpisahan yang ada di kepala kita tuh cuman ada di kepala kita. Aslinya saya sama Mas Teguh ya sama satu, gitu ya. Tuhan tuh ada di mana-mana, semuanya satu gitu. Yes, nah itu penting banget buat teman-teman tonton. Nah kalau kita masih di level yang lebih rendah tadi, ini yang jadi masalah. Halo teman-teman semua, sorry saya interupsi sedikit ya, karena ini adalah video yang mungkin Anda akan sangat sukai gitu ya. Kalau misalnya teman-teman merasa ini sesuatu yang
cukup powerful untuk bisa membantu Anda, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya teman-teman saya undang langsung ke dalam webinar kita di Kedamaian ID. Dan di webinar ini teman-teman, kita akan melakukannya secara live. Saya mengundang Anda secara langsung untuk bisa ikutan ke dalam webinar kita dan teman-teman bisa dapatnya itu secara gratis. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cek di kolom deskripsi di bawah video ini, Anda cari link webinar kita, di sana kita sudah cantumkan linknya, dan teman-teman akan bisa mendaftarkan diri, dan setelah itu kita akan sama-sama ngobrol lagi lebih dalam seperti apa yang kita bahas di dalam video ini. Oke, pastikan teman-teman bisa hadir di dalam webinar kita, dan silahkan lanjutkan untuk menonton videonya. Tinggal apakah saya harus keluar dari lingkungannya, misalnya pertanyaannya seperti itu, jawabannya belum tentu. Ada orang yang karena identitasnya dia yakinin sangat kuat, lingkungannya berubah dengan sendirinya, Mas Teguh. Oke. Tuhan yang ganti lingkungannya. Wow, Orangnya. ini memberikan dampak positif yang luar biasa. Antara vibes dia memang kuat banget dan bikin teman-temannya berubah jadi lebih baik, atau Tuhan ganti teman. Gitu. Bisa loh. Iya. Karena orang pikir, ya tadi balik lagi betul. Karena keterbatasan pengetahuan, orang cuma pikir gue harus bertahan atau kabur. Fight or flight, kan gitu. Belum tentu itu satu-satunya jalan. Bisa jadi kita loh malah jadi good influencer buat sekitar kita. Kita yang bisa merubah mereka jadi lebih baik. Atau orangnya diganti. Entah tiba-tiba dia, misalnya kalau teman sekerja yang toksik nih, teman sekantor nih gitu ya, entah dia resign, entahnya dia dipindah kantor cabang, entah dia pindah bagian gitu kan. Dia yang hilang gitu, yang toksik itu yang hilang kan, karena kita selalu punya lingkungan positif dalam hati gitu. Oke. Dia dipertahanin aja, nggak apa-apa, pertahanin aja. Intinya adalah Anda adalah pemegang keputusannya. Gitu ya, diri kita sendiri yang putusin. Oke, selanjutnya nih mungkin Mas Ali ya, pertanyaannya adalah kalau misalnya kita sudah mampu melepas emosi negatif ya, semuanya jadi positif vibe nih. Oke. Apakah levelnya sama nih Mas Ali? Contoh misalnya Mas Fadi sudah positif dan saya juga sudah positif, apakah level kita akan sama gitu? Oke, level apa nih? Level mencapai kecepatan nyampe sukses, apa gitu ya, tentang kesuksesan, tentang ya pokoknya kita udah sama-sama lah. Misalnya contoh, misalnya Mas Fadi nganggap ini adalah sub A gitu ya kan, ya saya juga akan menganggap ini A gitu. Positifnya dari sudut A, saya juga akan menganggap positifnya dari sudut A gitu. Atau kalau dari sisi point of view pasti sama ya, pasti sama. Cuman kalau misalnya dari sisi level kesucian, level kesucian mungkin ya. Gini, untuk bisa sukses, Mas Teguh, itu kan ada 2 proses besar ya yang manusia perlu lakukan. Yang pertama, dia perlu melepas semua emosi negatifnya, semua dogmanya, semua samskara katanya gitu kan, semua kelekatan akar pahit masa lalu gitu ya. Semua perasaan negatif itu perlu dilepas. Itu step 1. Step 2, perlu belajar tentang manifestasi dan keberlimpahan. Nah, kalau yang tadi Mas Teguh tanya, ini kita baru step 1. Udah di sini, sama-sama di sini. Cuman apakah akan selalu sama levelnya? Belum tentu. Kalau misalnya Mas Teguh belajar lebih banyak tentang manifestasi dan praktekin manifestasinya, Mas Teguh bisa lebih cepat suksesnya daripada saya. Gitu. Karena beda jalur nih, beda jurusan antara kita menyembuhkan diri sendiri dari penyakit-penyakit fisik dan emosi negatif gitu ya. Dan jalur keberlimpahan itu beda gitu. Nah, kabar baiknya teman-teman, ketika kita melepaskan semua emosi negatif, kita tuh nggak nol sebetulnya. Kita tuh udah punya secara secara natural, fitrah manusia, manusia tuh udah punya yang disebut sebagai effortless success tadi. Dia udah punya loh kemampuan ya, rezeki dasar yang akan dia miliki itu udah ada. Makanya ketika teman-teman ngilangin emosi negatif, nggak belajar skill baru pun, tiba-tiba ada rezeki nggak disangka-sangka dateng, tiba-tiba ada kemudahan yang dikasih sama Tuhan, tiba-tiba mendadak ada sesuatu lagi yang dia nggak usahain tapi kok happy dapetnya karena dia pengen dari dulu, padahal cuma pengen tanpa action apapun. Itu mulai terjadi ketika hilangin emosi negatif gitu. Tapi untuk mempercepat kesuksesan besar terjadi, ada banyak cara yang bisa dilakukan. Teman-teman perlu belajar tentang keberlimpahan, perlu belajar tentang cara manifestasi impian besar. Karena kan beda ya kalau kita
sekedar cukup untuk makan, Tuhan tuh maha baik kok, pasti dapat Pasti gitu. dapat ya. Gitu. Tempat tinggal, kenyamanan itu oke. Tapi kalau kita ngomongin tentang impian sangat besar, mungkin kita perlu nambah skill baru kan. Mungkin kita perlu mantesin diri tadi untuk muncul dalam prosesnya dan jadi bagian dari sebuah proyek besar misalnya, mungkin yang manfaatnya dirasain banyak orang luas, ya rezekinya makin gede nambah gede gitu. Oke, ini terakhir nih Mas Fadi ya. Oke. Karena ini mungkin ada sedikit isu-isu ya Mas Fadi ya, isu-isu di tahun 2005, 2026 sampai dengan 2030 nih Mas Fadi. Wah, Kemungkinan oke. besar entah apa yang terjadi dengan Indonesia gitu ya kan. Nah, ada insekuritas apa ya? Oke. Insecure ya dari kita gitu, dari kita yang apakah bisa kita menghadapi tahun 2025 sampai dengan 2030 ini dengan keadaan ekonomi yang mungkin bisa jadi ya walau alam ya gitu ya, entah itu ABCD-nya gitu dalam kondisi yang terburuk sekalipun gitu kan, apakah kita bisa melaluinya gitu. Dan pertanyaannya adalah, nah insecure ini sebentar saya lihat contekannya ini ya kan. Insecure ini cara ngatasinnya seperti apa Mas Wadi? Biar kita mampu menghadapi tahun 2025 ini tanpa tantangan, tanpa hambatan yang berarti gitu. Kebayang. Yang teman-teman mungkin rasain kebayang sih. Karena banyak banget ya dari iya benar, kan tahun para 2025 pimpinan kita ngomong betul, gitu kan. PHK mungkin teman-teman ada Dimana-mana lihat ada, gitu ya kan. kejadian-kejadian ekonomi, pertanda-pertanda. Banyak banget ya. Betul. Ditambah lagi mungkin ini ada virus-virus yang mulai bermunculan gitu. Mungkin ada pandemi lagi katanya gitu kan, akan ada banyak lagi hal-hal yang mungkin bukan hanya secara penyakit fisik, tapi mungkin ada yang namanya cyber pandemi, ada yang namanya financial pandemi, wah macam-macam gitu ya. Kan gitu. Dan apakah itu benar atau salah kita nggak tahu 100% karena kebenarannya kan nggak akan jadi benar atau salah teorinya kalau itu belum terjadi kan gitu ya. Kalau terjadi berarti benar, kalau nggak terjadi berarti salah kan gitu. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan dan ini sebetulnya teman-teman udah terjadi di masa lalu Mas Teguh. Dari kapanpun ada. Dari yang zaman namanya Nabi Adam gitu. Yang namanya insekuritas dari zaman Nabi Adam ada gitu ya. Dari zaman manusia pertama ada. Oh, ternyata gitu masih bisa aja kita hidupkan. Dari zaman gitu. Batu itu ada gitu ya ibaratnya. Jadi insekuritas ini kan tentang keyakinan. Tentang gimana kita memandang diri kita sendiri, seberapa besar value diri kita menghadapi keadaan dunia. Kan gitu. Kalau kita yakin kita mampu ambil alih tanggung jawab, kita mampu ngadepin semua tantangan apapun yang terjadi, nggak akan insecure sebetulnya. Balik lagi ke 4 level keyakinan nih. Beda sama 4 level pengembangan diri tadi ya. 4 level keyakinan itu kan kita cuman sekedar coba-coba gitu kan. I will try level 1 nih. Atau level 2 kita akan ngelakuin yang terbaik lah yang ada di dalam diri kita gitu ya. 2 ini nih yang bikin orang insecure. Gitu loh. Kalau dia ngeliat isu 2025 resesi ekonomi, wah 2030 ada big reset katanya kan, wah saham mungkin akan jatuh, uang mungkin akan nggak ada harganya lagi, semuanya masih mungkin. Apakah nggak mungkin terjadi maksudnya Mas Fadli? Ya saya juga nggak bilang gitu, mungkin kok terjadi, mungkin juga tidak. Cuman kalau teman-teman ada di 2 level keyakinan bawah ini, ia akan selalu hidup dalam insekuritas, gitu. Kalau teman-teman at least ada di level 3 deh, ketika kita ngomongin tentang I will do whatever it takes. Kalau dunia keadaannya A, B, C, D, E seburuk apapun, aku akan tetap lakuin apapun untuk bisa survive. Betul. Aku percaya sama diriku, nggak perlu insecure. Nggak insecure, betul. Nah pertanyaannya sekarang teman-teman percaya nggak sama diri sendiri? Gitu. Mostly of the time, kenapa orang nggak berani beli kelas mahal misalnya? Orang nggak berani ikutan workshop yang harganya di luar kemampuannya dia hari ini misalnya. Nggak berani beli skill yang memang bisa menghasilkan uang banyak. Padahal testimoninya banyak di mana-mana. Orang beli kelas ini berhasil ini, orang beli kelas itu berhasil itu. Dia nggak beli. Jujur aja, itu karena insekuritas. Insecure ya. Gitu. Kemarin saya ngobrol sama beberapa teman-teman di sini. Kenapa? Misalnya gini, let's say misalnya Mas Teguh mungkin punya angka tertentu yang kalau misalnya harga kelasnya segitu, dirimu kayaknya belum
langsung pengen beli deh. Iya, belum mampu atau Iya. ya kemahalan gitu ya. Mahal deh kayaknya gitu. Let's say misalnya mungkin supaya ada gambaran jelas sama teman-teman, kita kasih angka deh, misalnya kalau kelasnya mungkin harganya 3 jutaan mungkin aku oke. Tapi kalau harganya 15 juta untuk sekali ikut workshop berapapun lamanya apapun formatnya gitu ya. Aduh kayaknya aku nggak berani deh belinya. Takutnya nanti 15 jutanya nggak balik. Kan gitu. Nah, penyebab dia merasa mungkin nggak balik adalah faktor dari untuk yang 15 juta dia masih di level 1 atau 2. Oke. Ya coba-coba deh, siapa tahu bagus kelasnya gitu kan. Iya. Atau ya I will do my best deh Iya, gitu kan. iya. Tapi versi bestnya dia kan belum tentu cukup Iya, betul. gitu. Tapi kalau misalnya I will do whatever it takes, aku akan Apapun. bikin kelas ini bekerja dan balikin duit 15 jutanya dan pasti menghasilkan lebih gede dari itu, pasti dibayar. Nggak ada duit, ya pinjam dulu, cari apapun lah. Yes. Gitu. Karena kita tahu kan value diri kita adalah orang yang nggak mungkin berhenti kalau nggak berhasil. Nggak ada kata gagal. Gitu. Berhenti cuman istirahat misalnya karena capek. Ya udah. Kalau kita quit total kan berarti gagal. Tapi kalau aku pribadi ya, menurutku aku nggak gagal. Ketika aku berusaha mencapai sesuatu, itu dalam proses mencapai atau sudah mencapai. Gitu. Selama kita nggak berhenti menuju ke sana, ya nggak akan gagal. Gitu. Punya alasannya gitu ya. Yes, jadi ketika kita ngomongin tentang isu-isu tadi ya, 2025, 2026, 2030 ada kejadian besar yang terjadi yang mungkin akan menyakiti banyak orang. Kita juga udah ngalamin kok banyak kejadian besar dan lewat begitu aja. Cuman kan lewatnya ada yang berhasil, ada yang gagal melewatinya kan gitu ya. Kejadiannya mah lewat tetap gitu kan. Inputnya tetap sama, cuman diproses dengan cara yang beda, hasilnya beda buat banyak orang. Nah, ini terjadi karena tadi level keyakinannya masih rendah. Cara ngadepin insecurities minimal di level 3. Atau kalau teman-teman memang benar-benar serius, teman-teman banyakin proses belajarnya untuk bisa nyampe ke level 4. Level keyakinan consider it done. Consider it done tadi. Jadi ketika gimana kalau nanti kalau 2030 itu ada kejadian keuangan besar dan negara ini misalnya berantakan. Oh pasti beres kalau gue masih hidup karena gue percaya sama diri gue. Consider it done. Ya nggak tahu sih harus ngapain nanti, tapi ketika nanti kesempatannya muncul, aku akan ngambil keputusan terbaik dan pasti baik. Gitu. Dari situ kan kalau keyakinannya udah di level 4, kita kan akan menuju ke sana dengan serius gitu loh. Gitu. Jadi apapun yang keraguan yang ada di kepala kita karena kita belum punya, udah itu aja. Belum punya informasi untuk melakukannya itu aja. Jadi istilah belajar lah, baca buku, dengerin podcast, ikut kelas, nanya ke mentor kan gitu ya. Mempercepat prosesnya, jangan ngalamin trial and error sendiri ya terus gitu. Percepat prosesnya. Iya. Gitu. Habis waktu ya Mas Fadli ya. Habis waktu kalau trial and error. Habis uang, habis tenaga, habis pikiran, capek gitu. Dan habis itu tetap nggak tahu harus ngapain. Iya benar. Tetap nggak ada ilmu yang dipelajari kan gitu ya. Oke. Iya. Oke, ini saya kutip quotes dari mendiang Bruce Lee, Mas Fadli ya kan. Oke. Jadi kebetulan saya dulu waktu kecil suka nonton Bruce Lee. Oke. Jadilah diri sendiri. Ekspresikan diri, percaya pada diri sendiri, jangan keluar dan mencari kepribadian yang sukses lalu menduplikasikannya. Gitu ya. Menurut Mas Adi setuju nggak? Gitu? Setuju. Ya? Menurutku benar. Ya fakta Bruce Lee mencapai banyak kesuksesan dalam hidupnya sih menurut saya karena value dirinya benar. Cuman ada orang yang translate kata-katanya dengan cara yang salah, ini nih yang harus hati-hati nih. Gitu. Yang dia masuk jadi diri sendiri itu ya tadi ya, menjadi versi diri terbaik Anda, bukan apa ya? Ya kayak tadi kan Mas Teguh ngefans sama Bruce Lee kan dan pengen sukses kayak dia, nggak perlu belajar bela diri kan gitu. Betul. Nah itu kedisiplinannya yang diikutin, value dirinya yang diikutin, jadiin identitas dirinya Bruce Lee jadiin identitas dirinya Mas Teguh gitu. Yes. Baru Mas Teguh jadi diri sendiri yang sukses. Bukan jadi Bruce Lee. Bentar-bentar wataw gitu. Oke, Mas Waldi, ini thank you, ini sudah dijawab semua pertanyaan-pertanyaan dari saya, ya, luar biasa. Dan teman-teman kedamaian.id ya, kalau misalnya teman-teman informasi ini, video ini menarik dan bermanfaat buat teman-teman atau buat keluarga, buat siapa lagi ya, buat pasangan dan lain sebagainya, silahkan di-share ya. Dan ingat tombol subscribe-nya di sebelah sini ya. Sebelah sini apa sebelah sini? Gitu ya, lihat di pojok kanan bawah ya, pokoknya itu ada tombol subscribe. Kalau masih merah berarti Anda belum subscribe. Itu dia ya. Jadiin abu-abu ya.
Gitu. Diklik aja subscribe-nya dan share video ini kalau misalnya teman-teman rasa ini bermanfaat buat orang lain. Ya. Betul. Itu aja mungkin Mas Fadli. Itu Thank aja you. teman-teman. Thank you sampai akhir sudah nonton. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Yeay. See you. Bye-bye. Bye-bye.